Kita tahu bahwa leluhur Israel itu ada 3, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai kehidupan Yakub yang menjadi cucu dari Abraham, generasi ketiga. Sampai pada generasi ketiga kita juga akan melihat kalau membaca di dalam kitab Kejadian bahwa Elohim selalu mengulang perjanjiannya. Ketika dia menyampaikan pertama kali covenant itu kepada Abraham, kemudian dia ulang kepada Ishak, dan dia ulang lagi kepada Yakub sampai pada generasi yang ketiga. Untuk apa? Untuk memberitahu bahwa dia Elohim yang tidak pernah melupakan janjinya. Sebab janji pertama diberikan kepada Abraham berlaku bagi Abraham dan seluruh keturunannya. Dan sungguh-sungguh dahsyat melalui kehidupan Yakub kita melihat sebuah bangsa terbentuk, yaitu bangsa Israel. Dan kita akan belajar mengenai kehidupan Yakub itu. Saudara, kalau kita melihat seluruh episode kehidupan Yakub, kita sebetulnya dapat membaginya di dalam 3 bagian. Ada 3 fase, saudara. Fase yang pertama sejak dia lahir sampai dia mendapatkan berkat dari Ishak, bapaknya. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, ketika selesai mendapat berkat, dia lari menuju Padan Aram di Haran ke rumah pamannya Laban, sampai akhirnya dia kembali ke tanah Kanaan. Dan titik dari kembalinya Yakub di tanah Kanaan itu adalah di Sungai Yabok. Itu fase yang kedua. Setelah dari Sungai Yabok sampai Yakub akhirnya berdamai dengan Esau kakaknya, itu adalah fase ketiga dari kehidupan Yakub. Kita akan belajar ketiga fase itu. Kita melihat bahwa fase yang pertama dan fase yang ketiga bertolak belakang. Sementara fase yang kedua adalah proses. Fase yang pertama dari kehidupan Yakub akan ada banyak ayat yang akan kita baca sore hari ini. Fase pertama dari kehidupan Yakub adalah sejak dia lahir dari dalam kandungan. Dia mulai tidak akur dengan kakaknya Esau. Makanya Ribka sempat mengeluh akibat kedua anak kembar yang ada di dalam rahimnya bertolak-tolakan di dalam rahim ibunya. Jadi mungkin ketika Ribka sedang mengandung dia tidak bisa tidur nyenyak. Karena kedua anak ini selalu berlawanan satu dengan yang lain. Bahkan ketika akhirnya lahir, ketahuanlah bahwa yang lahir pertama adalah Esau dan Yakub adalah anak yang kedua lahir, tetapi dia memegang tumit kakaknya. Sehingga dia diberi nama Yakub, artinya pemegang tumit. Di situ sudah mulai terlihat karakter dan bagaimanakah Yakub yang sesungguhnya. Tidak mau ngalah, selalu ingin menang sendiri. Seolah-olah berkata seharusnya aku yang lahir duluan, bukan kamu. Jadi dia selalu mengklaim mengenai kesulungan itu. Dan akhirnya kita melihat, saudara, ada 2 episode yang sangat penting di fase yang pertama. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 25 ayat 30 sampai ayat 34. Kejadian pasal 25 ayat 30 sampai ayat 34. Saya akan bacakan kepada saudara. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum dan berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungannya itu. Jangan lihat dari sisi Esau yang memandang rendah hak kesulungannya. Lihat dari sisi Yakub. Dari sejak lahir dia sudah memegang tumit Esau, seolah-olah berkata aku yang seharusnya duluan lahir. Maka ketika akhirnya mereka menjadi besar, Yakub mengupayakan dengan segala macam cara, termasuk cara-cara yang licik untuk merebut hak kesulungan itu. Dia mulai dengan menjual kacang merah yang sedang dibuatnya kepada kakaknya. Dan dia berkata, kalau kamu mau makanan ini, seharusnya kan sebagai sesama saudara itu tidak perlu syarat-syaratan. Berbagi, satu rahim kok. Makan dari meja makan yang sama, tinggal di dalam rumah yang sama. Kenapa harus bersaing seperti itu? Tapi dasar Yakub ini si pemegang tumit,
orang tidak mau mengalah. Kalau kamu mau sup kacang merah ini, jualah kepada aku terlebih dahulu hak kesulunganmu. Di sini kita melihat bahwa Yakub begitu ngotot untuk merebut hak kesulungan kakaknya. Tak disangka-sangka Esau memandang rendah hak kesulungan itu dan berkata, sebentar lagi aku mati, buat apa hak kesulungan itu? Dia lupa bahwa penyerahan hak kesulungan itu berdampak selama-lamanya. Karena ini tidak bicara soal dampak fisik, tapi pertama-tama bicara soal dampak rohani. Maka ketika transaksi itu terjadi, walaupun yang lahir duluan adalah Esau, tapi akhirnya terjadi pengalihan di dalam level roh. Hak kesulungan itu menjadi milik Yakub saat dia bersumpah dan menyerahkan sop kacang merah itu kepada kakaknya. Tidak berhenti di situ, saudara. Upaya Yakub untuk merebut hak kesulungan itu tidak hanya sampai dalam level rohani. Dia mau benar-benar merebutnya secara fisik. Karena dia tahu hak kesulungan itu selalu diikuti dengan berkat kesulungan. Perhatikan, hak kesulungan selalu diikuti dengan berkat kesulungan. Anak sulung itu di mana-mana selalu dapat jatah lebih banyak dibanding adik-adiknya. Betul nggak? Lepas dulu dari prinsip adil dalam kehidupan demokratis ya. Tapi di mana-mana, kalau pembagian harta di Nias, tempat Abunda berasal, yang sulung dapat porsi yang lebih banyak. Ketika dia makan, yang bagiannya lebih banyak. Saya beritahu kepada saudara, Yakub tahu itu. Dia tidak hanya menginginkannya secara rohani, dia juga kemudian maju pada level yang lebih kuat lagi. Kalau hak kesulungan sudah ada padaku, maka seharusnya berkat kesulungan itu juga menjadi bagianku. Maka dia bersekongkol dengan ibunya. Coba lihat di dalam Kejadian pasal 27. Ayat 23 sampai ayat 29. Jadi Ishak tidak mengenali dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan baik-baik. Yakub bukan hanya mengejar kesulungan secara rohani, hak kesulungan, tapi dia mengejar berkat kesulungan. Karena dia tahu porsi itu hanya khusus diberikan kepada anak sulung. Penyerahan hak kesulungan menjadi jalan masuk baginya. Maka dia melakukan rekayasa. Rupanya keluarga ini agak sedikit kurang harmonis. Ishak lebih sayang pada Esau karena dia senang berburu dan mengolah hasil buruan dan dibawa kepada Ishak. Sementara Yakub lebih banyak sebagai anak mama. Maka Ribka ikut membantu Yakub. Karena pada waktu itu Ishak sudah rabun matanya. Tidak lagi bisa mengenali dengan tajam. Itu sebabnya saat mereka mengolah masakan itu, maka Ribka mengambil pakaian Esau dan dikenakan kepada Yakub. Bahkan karena ya namanya Yakub itu anak rumahan saudara, beda dengan kakaknya yang kulitnya berbulu. Diambillah kulit binatang itu yang kambing dan dilekatkan pada tangan dan leher dari Yakub. Sehingga ketika Ishak berusaha mengidentifikasi siapa orang ini, sebenarnya dia curiga. Dia curiga, tapi ketika dia meraba berbulu, ketika dia mencium baju, ini baju anak sulungnya. Maka apa yang terjadi saudara? Dia melepaskan berkat kesulungan itu di atas kepala Yakub. Selanjutnya kalau Anda membaca kisah ini Anda melihat ketika Esau datang
dan menemukan fakta bahwa berkat kesulungan juga ikut dicuri daripadanya. Sebenarnya Esau tidak pantas kecewa karena dia sudah menyerahkan hak kesulungan dan memandang rendah hak kesulungan itu dengan sup kacang merah. Tapi dia begitu marah dan dia meraung-raung dan berkata kepada Ishak, tidak ada juga berkat kepadaku. Ishak melepaskan berkat juga ke atas kepala Esau, tapi bertolak belakang dari apa yang diterima oleh Yakub. Saudara, dua kisah ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana citra, karakter. Karakter itu artinya citra, pahatan, sifat dasar dari seorang Yakub. Penipu, memanipulasi, berusaha mengungguli saudaranya dengan cara apapun. Pokoknya aku harus yang menjadi nomor satu. Second doesn't count. Aku tidak mau menjadi nomor dua. Aku mau tetap mendapatkan hak kesulungan itu. Dia melakukan rekayasa, saudara. Anda bisa gambarkan fase kehidupan Yakub di bagian yang pertama ini adalah fase yang benar-benar duniawi dan sangat jauh dari nilai-nilai Kristiani. Ketika akhirnya Esau marah, dia mengancam untuk membunuh Yakub dan menunggu sampai Ishak meninggal dunia. Akhirnya Yakub memutuskan untuk meninggalkan rumah ibunya dan melarikan diri, pergi ke Padan Aram di rumah pamannya yang bernama Laban. Fase kedua dari kehidupan Yakub dimulai. Di mana sejak dia melarikan diri. Tapi sungguh luar biasa. Ketika dia sedang dalam perjalanan ke Padan Aram, di tengah jalan dia capek, hari sudah gelap, dia tertidur di tempat itu menggunakan batu sebagai alas kepalanya. Malam itu dia bermimpi melihat tangga didirikan menuju langit. Dan ada malaikat yang turun dan naik melalui tangga itu. Dan setelah itu Allah berbicara kepada Yakub di dalam mimpi. Apa yang dikatakan oleh Elohim kepada Yakub? Aku adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan engkau. Seperti aku berjanji kepada Abraham, Ishak dan Ishak, demikian juga aku akan berjanji kepadamu. Elohim menyatakan diri kepadanya. Itu membuat Yakub sadar bahwa di dalam pelariannya dia tidak sendirian. Maka di tempat itu masih ada sampai dengan hari ini. Kalau nggak salah Abuna pergi dengan Joni di sana. Di tempat Yakub tidur dan bermimpi. Dan dia mengurapi batu itu dan mendirikannya sebagai tugu. Itu kebiasaan orang di zaman dahulu, saudara. Kalau mereka mengalami sesuatu yang ilahi, mereka akan mendirikan tugu batu di tempat itu. Dan menguduskan tempat itu. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Dia memberi nama tempat itu Betel. Kemudian dia akhirnya lari dan tiba di Padan Aram. Berjumpa dengan pamannya Laban, saudara. Fase kedua dari kehidupan Yakub dimulai di sana. Apa yang terjadi di sana, saudara? Apa yang berlangsung di rumah Laban? Ternyata, saudara, Laban memiliki 2 orang putri, Lea dan Rachel, saudara. Tapi Yakub lebih senang kepada Rachel. Kenapa? Karena paras Rachel itu cantik dan elok rupanya. Sementara Alkitab mencatat bahwa Lea memiliki mata yang sayu dan tidak bersinar. Lalu dia membuat kontrak dengan pamannya. Karena dia datang tanpa membawa apa-apa. Aku mau bekerja kepadamu untuk mendapatkan Rachel dan menjadikannya sebagai istriku. Setelah berapa lama? Selama 7 tahun. Kesepakatan dibuat, saudara. Kesepakatan dibuat. Maka setelah 7 tahun, wah saya percaya ya, kita saja kalau punya sebuah keinginan dan kehendak, kita akan membayar harganya dengan cara yang luar biasa. Kita akan semangat dan melakukan apapun. Betul ya? Itu yang dialami dan terjadi di dalam kehidupan Yakub. 7 tahun itu mungkin hanya baginya 7 hari. Karena dia memiliki hasrat yang sangat kuat untuk menjadikan Rachel sebagai istrinya. Apa yang terjadi, saudara? Pernikahan pun dilangsungkan. Ketika 7 tahun dia menagih upahnya. Mana upahku? Aku sudah 7 tahun bekerja kepadamu. Sebelumnya Yakub belum mengenal siapa Laban ini. Ternyata Laban ini juga punya sifat penipu di dalam dirinya. Punya sifat licik. Nah sekarang penipu ketemu tukang tipu. Apa yang terjadi? Dari mana kita tahu? Pada malam pesta itu, saudara. Kebiasaan di Timur Tengah pada waktu pesta, pengantin diberi cadar. Lalu mereka mabuk-mabuk. Yakub tidak sadar dalam kemabukannya. Ketika malam pertama, dia berpikir itu Rachel. Kejadiannya mulai bermasalah, mulai timbul masalah. Besok dan keesokan harinya pada pagi hari. Ketika dia bangun dan melihat wanita yang tidur di sampingnya ternyata bukan Rachel.
Tapi Lea, dia protes kepada pamannya Laban. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 29 ayat 21 sampai 28. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, jadi pengantin yang ditukar, saudara. Lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi nampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkata kepada Yakub, berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Tukang tipu bertanya kepada orang lain, mengapa engkau menipu aku? Sampai di titik ini, Yakub masih belum sadar bahwa itu adalah balasan dan ganjaran atas karakternya yang dia lakukan saat berada di rumah ibunya. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi. Coba lihat strategi Laban. Dia mau mengikat kaki Yakub untuk bekerja padanya 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanyakan berapa lama Yakub bekerja pada Laban untuk mendapatkan Lea, bukan 14 tahun, tapi 7 tahun. Jadi 1 minggu setelah perkawinannya dengan Lea, saudara, maksud saya berapa lama dia mendapatkan Rahel, bukan 14 tahun, tapi 7 tahun. Sebab 1 minggu setelah Yakub menikah dengan Lea, maka diadakan pesta pernikahan yang kedua, yaitu Yakub menikah dengan Rahel. Tapi imbalannya Yakub bersedia bekerja lagi. Jadi dia sudah dapat di depan dulu, baru membayar harganya 7 tahun lagi. Kita tahu bahwa Laban bukan paman yang benar-benar mengasihi kemenakannya. Dia juga cerdik, mendapatkan seorang laki-laki yang kuat, gagah perkasa, bekerja untuk menjaga kawanan ternaknya. Kita melihat episode ini tuh saudara, sebagai sebuah tindakan yang tanpa sadar sedang memproses kehidupan Yakub tanpa dia sadari. Hal kedua yang terjadi dalam fase ini, saudara, adalah ketika Yakub sebenarnya ketika tiba di rumah Laban tidak membawa apapun. Dia tidak punya harta apapun. Tapi akhirnya di ending dari story ini kita melihat bahwa Yakub punya banyak sekali harta, budak dan sebagainya. Dari mana dia dapat? Dia gantian mempencundangi pamannya. Dengan cara apa? Coba lihat saudara. Pasal 30 ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon barangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai putih kelihatannya. Sebab dia sudah berjanji dan mengadakan kesepakatan dengan Laban bahwa semua yang berbelang-belang itu miliknya. Sebagai upah atas pekerjaannya menjaga kawanan ternak Laban. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya ke dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Saya juga tidak mengerti bagaimana teknologi ini bisa dijelaskan, saudara. Walaupun kambingnya berwarna putih polos, yang jantan misalnya, dan betinanya adalah hitam polos, tapi saat mereka berkelamin, saudara, bisa menghasilkan anak yang berbelang-belang. Hanya karena melihat kayu yang berbelang-belang di dalam palungan saat mereka berkelamin. Saya pikir ini ada benarnya. Hati-hati dengan apa yang Anda lihat. Haleluya. Sebab apa yang Anda lihat itu akan menentukan nilai produksi atau sesuatu yang Anda hasilkan. Kalau kita melihat yang benar, maka kita akan menghasilkan atau memproduksi dan menghasilkan yang benar. Demikian sebaliknya. Ini bicara bukan lagi hukum fisika, hukum biologi, saudara. Tapi ini bicara dan menyangkut hukum rohani. Coba lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub saat dia berada di samping Laban.
Itu adalah persaingan siapa yang memperalat siapa. Siapa yang mempencundangin siapa. Yakub gagal mengenali bahwa berada di rumah Laban sebenarnya adalah proses pembentukan ulang dirinya. 3 minggu yang lalu Pak Jimmy menjelaskan kepada kita mengenai fase perjalanan kehidupan Musa. Bahwa saat Musa berada di padang gurun menjadi seorang pelarian. Dia diremukan, mengalami proses peremukan oleh Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Yakub saat melarikan diri dari rumah ibunya saat berada di padang Aram. Dia mengalami proses pembentukan ulang. Apa yang dibentuk? Karakternya, sifat-sifat culasnya, keinginan-keinginannya untuk menipu, untuk memanipulasi orang lain, dikikis habis oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui penderitaan. Yakub kan berada dalam penindasan Laban. Buktinya apa? Ketika dia melarikan diri, dia mau keluar dari domain Laban dan dia mau berdiri sendiri. Karena 20 tahun loh Yakub bekerja pada Laban. Dan selama 20 tahun itu, kalau Anda membaca kisah ini, 10 kali Laban mengubah upahnya. Itu berarti memang Laban itu memeras tenaga dan kehidupan Yakub. Yakub lupa bahwa Laban sengaja dihadirkan Tuhan di dalam hidupnya untuk mengerat, untuk memotong, untuk mengikis, saudara. Saya suka ini, kalimat ini. Penderitaan itu memurnikan jiwa. Dan itulah yang dialami oleh Yakub saat berada di rumah Laban. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ketika kita berada dalam penderitaan, kita menolaknya, kita tidak menyukainya, kita melawannya, kita protes kepada Tuhan. Kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan dengan sengaja membawa kita masuk dalam jalan penderitaan itu untuk memurnikan kehidupan kita. Kita diremukan keakuan, keegoan kita, eksistensi diri kita, harga diri kita dihancurkan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita dibentuk ulang menjadi manusia yang baru, yang benar-benar bergantung kepadanya. Peremukan itu, saudara, kalau berjalan dengan baik, akan mengubah sifat dasar kita. Akan membuat kita menjadi a new man, manusia yang baru. Tanpa sadar, Yakub sedang mengalami proses peremukan itu. Coba kita lihat Yesaya pasal 48, ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau. Dalam apa, saudara? Dapur kesengsaraan. Kadang-kadang, saudara, kalau kita tidak menderita, kita lupa diri. Banyak orang-orang yang seperti itu. Saat dia diberkati, dia lupa ke gereja, lupa berdoa. Tapi ketika kesengsaraan menghampiri kita, kita jadi bergantung kepada Tuhan. Kita jadi duduk merenungkan kehidupan kita. Kita punya banyak waktu untuk berdoa. Kita punya banyak waktu untuk merenungkan kehidupan kita. Karena manusia ini seringkali melupakan ketika dia sedang diberkati. Melupakan siapa? Melupakan Tuhan. Melalui jalan penderitaan, Tuhan itu meremukkan jiwa kita. Memurnikan jiwa kita. Itulah yang terjadi di dalam diri seorang penipu yang melakukan berbagai macam cara untuk meraih keinginannya, termasuk memanipulasi saudaranya dan kerabatnya sendiri, asalkan keinginannya tercapai. Pemurnian seringkali berlangsung dalam kehidupan kita melalui jalan penderitaan. Coba lihat dalam Zakaria pasal 13 ayat 9. Kalau kita sudah pernah menderita, kita jadi tahu siapa kita. Kita jadi tahu seperti apa enaknya sebelumnya. Karena kadang-kadang kita lupa diri. Zakaria pasal 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang seperti itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Kalau orang memurnikan perak itu dibakar, saudara. Sehingga semua yang bukan unsur-unsur perak, mineral-mineral itu naik ke permukaan. Itu diambil sehingga peraknya menjadi murni. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Demikian juga dengan emas, dibakar. Coba ketika Anda duduk saat ini, bagian bawah kursi itu dipanaskan. Kita tidak akan pernah merasa nyaman. Memang orang yang diremukan itu akan selalu merasakan panas. Memang orang yang diremukan itu akan selalu merasa tidak nyaman. Sampai kapan? Sampai proses pemurnian ini selesai. Dan hidup kita di dunia ini, asalkan Anda tahu, adalah pemurnian.
Setiap hari, every single day adalah proses pemurnian. Mari kita memberikan respon yang benar. Tujuan akhir Tuhan adalah membuat kita menjadi manusia yang baru. Sama ketika dia memproses kehidupan Yakub, menjadi manusia yang baru, yang tidak lagi punya roh penipu dan manipulasi di dalam pikirannya dan hatinya, tapi benar-benar bergantung dan mengandalkan Elohim. Titik baliknya adalah fase yang ketiga, saat Yakub lari dan meninggalkan Laban. Dia berkata, ini saatnya aku kembali. Dan Elohim memberikan penegasan, ini saatnya kamu kembali ke rumah ibumu. Maka dia pergi diam-diam, karena dia tahu sifat Laban. Kalau Anda membaca kisah ini, Laban mengejarnya, saudara. Dan orang-orangnya mencoba memaksa membawa pulang Yakub, tapi dia takut. Karena malam hari sebelum dia mengejar itu, Elohim datang kepadanya di dalam mimpi, jangan pernah mengata-ngatai Yakub. Akhirnya Laban terpaksa melepaskan Yakub kembali ke Kanaan. Ketika mereka berangkat, sisi manusia Yakub itu masih ada. Apa itu? Dia ketakutan atas kemarahan Esau. Dia takut bahwa dia akan mati dan dibunuh karena sudah mencuri hak kesulungan dan mencuri berkat kesulungan. Jangan anggap rendah hak kesulungan itu, saudara. Maka malam hari di tepi sebuah sungai yang namanya Sungai Yabok, apa yang terjadi? Itulah titik balik dari kehidupan Yakub memasuki fase yang ketiga. Setelah dia menyeberangkan semua keluarganya dan segala hartanya, dia tinggal di seberang dan dia belum mau menyeberang. Malam hari itu dia duduk merenungkan kehidupannya. Segala apa yang dia pernah lakukan di masa lalu. Di titik itu, tiba-tiba muncul seperti film. Mungkin seperti itu ya. Karena hatinya gentar menyeberang itu. Dia takut terhadap pembalasan kakaknya. Tapi dia juga tahu bahwa ini adalah waktunya untuk kembali. 50-50 peluangnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang gagah. Semula dia tidak tahu siapa laki-laki ini, tapi belakangan dia mengetahui itu adalah oknum ilahi. Dan mereka bergumul, saudara. Yakub bisa mengimbangi kekuatan laki-laki ini. Sehingga dia tidak bisa melepaskan laki-laki ini. Walaupun laki-laki ini berusaha melepaskan diri, Yakub memegangnya erat-erat. Dalam pergulatan terakhir, oknum ilahi ini memukul sendi pangkal paha Yakub. Tes! Sampai itu terpelecok, saudara. Dan itu membuat Yakub kehilangan daya. Tiba-tiba matahari terbit. Dan oknum ilahi ini berkata, lepaskan aku mau pulang dan mau kembali. Yakub tahu bahwa itu adalah oknum ilahi. Dan dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Coba lihat di dalam ayat yang terakhir. Pasal 32. Kejadian pasal 32. Kita lihat ayat yang ke-29. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-29. Oh, kita dari ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub, si pemegang tumit. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Wah. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Pemain musik maju ke depan. Perhatikan, saudara. Ini adalah fase yang ketiga. Di mana setelah proses pemurnian, saudara, Tuhan mengintervensi kehidupan Yakub, bahkan mengubah sifat dasarnya. Nama itu akan mengikuti dan memberikan makna bagi kehidupan kita. Jangan menganggap bahwa nama Bejo itu sebagai nama kampungan. Sesungguhnya destiny kehidupanmu adalah orang yang bejo. Bejo artinya apa? Beruntung. Namamu menentukan destinimu. Destiny Yakub adalah pecundang. Semula bernama Yakub. Orang yang memegang tumit itu selalu berada dari belakang dan paling bawah. Jadi kita begini, kita tidak tahu siapa dia. Tapi dia ada di belakang kita. Dia selalu mengganggu langkah kaki kita. Tuhan mengubah sifat itu. Elohim berkata, engkau tidak lagi menjadi orang yang sama. Sifatmu berubah. Fase ketika engkau melarikan diri adalah fase permukaan. Mulai sekarang namamu Israel.